pendampingan untuk kelas yang di atasnya. Nek ngoten niku nganu hitungannya meh tiap SD itu wonten. Nggih. Nek sekolah niku wonten. Terus niku nek sanase saged digasah-gasah sekali. Nek ngoten niku nganu membutuhkan penanganan khusus. Nggih. Niki nggih. Dadosnya nek intensitas niku nggih sakniki pun kelas sekawan. Nase niku nggih saged. Nanging nek napa niku antarane absen, ngoten niku lak kehadiran ngoten niku lak tasih kurang ngoten niku. Nek tuntutane napa teng SD niku lak saged membaca dan menulis. Anak pun pun saged membaca menulis nek mboten pindah ki lak iki salah. Sebab nek masalah kemampuan tasih wonten sing sak ngandhaki ki ambake. Ngoten niku to, nek ngoten niku nggih kalih ki niku nganu napa kerjasama kalih wali siswa. Diparingi kan nggih bimbingan nggih kalih wali siswa ngoten niku to kersane napa besok niku saged ngikuti ngoten niku. Baguse enten napa buku penghubung. Napa mulai nek kalih mboten buku penghubung nggih kalih liwat WA. Nek enten tugas niki kedah selesai sebab bocah niku teng sekolahan teng kelas mboten kampung nulis. Lah niki kan nulis niki mengke sing esuk-esuk kan niku dilanjutke teng dalem. Nggih. Kan nek mboten ngoten wektale kan terbatas. Ngoten niku. Dan pertanyaan dari Bu Milda, itu kan langkah yang paling kecil resikonya ya Pak ya. Mungkin banyak contohnya, saya ingin satu contoh dari Pak Nana. Iya. Seperti ketika ada siswa yang memang secara regulasi menurut dari tim kesiswaan misalnya bahwa anak ini sudah memenuhi semua kriteria untuk dikeluarkan dari sekolah ini. Tetapi ada pertimbangan lain bahwa ketika dikeluarkan manfaatnya banyak tuh. Berhenti atau terputus sumber masalah bagi teman-temannya misalnya gitu ya, tidak menjadi contoh buruk. Tetapi ketika dikeluarkan tidak ada resiko. Yang paling kecil apa ya dibanding-bandingkan? Ternyata kalau dikeluarkan malah anak itu akan berkumpul dengan kelompok orang tertentu yang menjadi lebih buruk, bahkan mengalihkan kejahatan lain. Sisi lain, anak akan terjebak dan akan putus sekolah, tidak melanjutkan sehingga berpotensi kehilangan masa depan. Resiko antara resiko teman-temannya terpapar oleh pengaruh buruk anak tersebut dan resiko kalau dia diberhentikan dari sini lebih parah, makanya sudah anak itu kita berikan perlakuan tetap bertahan di sekolahan, tidak jadi keluar dengan pertimbangan bahwa bagaimana kita memiliki resiko yang mungkin muncul ke teman-temannya tadi. Karena bisa dikendalikan di dalam sekolahan kita, di dalam sekolahan itu. Tapi kalau sudah di luar kita unkontrol ya sudah. Resikonya besar banget kalau di luar. Itu contoh seperti itu. Sangat menarik. Iya. Baik Bapak, jadi tadi Pak Nana menyampaikan bahwa kita mengambil manfaat yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil. Iya, itu pilihan. Jadi ketika bisa dipilih manfaat paling besar yang A, ya udah A. Dipilih manfaat paling besar nggak ada, ya udah hasil paling kecil yang mana? Nah kan, jadi pilihan. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi itu yang bagaimana Pak? Ya, kita mengambil makna efektivitas dulu. Sering kita dihadapkan pada dua pilihan kata yang populer. Satu efisiensi, dua efektivitas. Efisiensi pasti berkaitan dengan sumber daya. Efisien ketika terjadi hemat disebut efisien. Kita berbicara efektivitas. Efektivitas diartikan adalah sejauh mana ketercapaian tujuan. Kan itu. Semakin benar, semakin tepat atau semakin besar ketercapaian tujuannya dikatakan sebagai efektif.
yang itu. Maka ketika dikatakan mana yang paling efektif, tentunya kita merujuk kepada tujuan. Tujuan kita adalah di sini pembelajaran, mendidik, membina, mengasuh, ngomong anak-anak untuk meraih masa depannya. Itu tujuan utama kita. Nah, maka dari berbagai risiko pilihan-pilihan tadi, mana yang kira-kira paling mungkin kita berpeluang menghantarkan anak didik misalnya untuk meraih tujuannya, yaitu apa? Masa depan. Ketika dengan siswa, dengan guru, ketika pembelajaran misalnya contoh, ini kalau saya tahan, misalnya entah perangkat mengajar atau apapun, maka pembelajaran tidak akan jalan. Tidak akan jalan pembelajaran. Tujuan kita kan pembelajaran yang utama itu. Maka kita bagaimana memberikan pilihan kepada keterlaksanaan pembelajaran agar berjalan efektif tadi, daripada kegiatan yang lain. Lagi-lagi kalau sekolah pasti bicaranya pembelajaran. Saya dapat menyampaikan. Dan karena di SMK, pembelajaran utama adalah kejuruan, yaitu perangkat kompetensi. Lagi-lagi tujuan akhir saya menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran SMK itu adalah bagaimana melahirkan anak-anak dengan kompetensi unggul dan budi pekerti yang luhur. Kompetensinya unggul, memiliki budi pekerti yang luhur. Bagaimana dua ini diraih? Bagaimana dua ini dipenuhi? Langkah-langkah pilihan-pilihan yang paling mendekati ketercapaian anak memiliki kompetensi dan memiliki budi pekerti yang luhur, ini yang kita jadikan utamakan. Walaupun kadang-kadang harus mengorbankan yang lain, kan gitu kadang-kadang seperti itu. Seperti itu. Mungkin bisa saya lanjutkan Pak Nanang. Dalam sebuah pengambilan keputusan atau kasus itu kan kadang kita harus dalam arti hati itu harus benar-benar kuat ya. Dalam arti kuat itu kita tidak boleh goyah, dan keputusan yang diambil itu juga tidak mudah. Ada enggak Pak kira-kira keputusan yang harus diambil saat itu juga? Karena pengambilan keputusan saat itu juga kan sangat-sangat riskan. Iya, betul. Pertama saya bersyukur kepada Allah bahwa di sekolah ini memang terkumpul SDM-SDM yang handal. SDM-SDM yang sudah terbina sedemikian rupa oleh kepala kelas sebelumnya yang demikian handal, sehingga terkumpul SDM-SDM yang mumpuni di segala bidang. Nah, betul bahwa ada saatnya saya tidak bisa menunda. Ya. Harus diputuskan saat ini juga. Jadi itu saya ambil langkah, saya ambil resiko itu. Pertama, kembali ke yang tadi dulu biar tersambung, dengan tetap pilihannya adalah manfaat mana yang paling besar, kalau tidak resiko mana yang paling kecil. Tetap. Iya. Yang kedua, saya meminta atau membutuhkan daya dukung. Jadi ada pihak yang memang digunakan sebagai tim pendukung utama, supporting. Dan itu kami punya tim manajer namanya, terdiri atas Wakasek dan Kapro. Ini menjadi tim support utama untuk menjadi penguat terhadap semua keputusan yang terbangun. Jadi ketika terjadi sesuatu itu, saya punya backup yang cukup. Itu. Nah, yang ketiga yang tidak boleh dilupakan, memastikan bahwa resiko yang bisa diambil ini tidak berbenturan dengan regulasi utama. Maka saya kemudian mengkonfirmasi terhadap regulasi yang mendasari. Kalau ternyata sudah benar, sudah tidak ada ralat, tapi ternyata ada yang salah, kadang-kadang harus dirawat kemudian. Ketika ada yang ternyata nabrak regulasi tertentu. Alhamdulillah selama ini yang diputuskan sudah sesuai aja, karena setiap teman atau tim yang memberikan pertimbangan sudah mempertimbangkan banyak hal, baik etika, norma agama, maupun regulasi seperti apa, sehingga keputusan itu walaupun berisiko jadi kokoh seperti itu. Jadi ada dua hal tadi yang pendukung seperti itu. Nah, selanjutnya saya ini Pak, untuk penyelesaian kasus nih Pak, untuk penyelesaian kasus di sekolah ini, Bapak itu mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan atau langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga? Kemudian prosedur apa yang kira-kira Bapak jalankan? Iya, untuk berbagai hal yang terjadi dan membutuhkan
pembacaan langsung kita selesaikan langsung sesuai dengan bobot karakter dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika itu menyangkut hukum, itu ada grade 2, ada ketentuan regulasi karena harus menghasilkan berita, ada berita acara, misalnya dalam terkait misalnya perceraian, itu harus ada berita acara yang pemeriksaan, ada BAP, berita acara pemeriksaan baik pihak putri maupun pihak putra dilakukan secara bersama-sama oleh tim, tidak sendirian. Ada tim sendirian. Nah seperti itu grade 2, ada ketentuannya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ada ketentuannya. Tidak bisa langsung diputuskan seketika. Ada masa-masa kontemplasi, masa-masa perundungan atas keputusan pertama, apakah bisa berubah di pemeriksaan berikutnya atau dilanjutkan seperti itu. Itu tergantung kasusnya. Ya, tergantung Tergantung kasusnya. Kembali kita. Tapi menyengaja bahwa saya membuat jalur penyelesaian masalah tidak. Tidak. Karena berarti saya berharap ada masalah. Tidak, merencanakan masalah kan? Tidak. Gitu. Tergantung apa kebutuhan kasusnya Iya, seperti seperti apa. betul. Gitu. Ada yang seketika, Iya. ada keputusan harus selesai segera, atau udah ditunda dulu. Tunda dulu nggak apa-apa, masih aman kan gitu. Karena ini melibatkan pihak luar atau Iya, tidak betul seperti itu seperti juga itu. Iya, Pak. seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya. Menarik sekali ya Pak Nana ya. Selama Pak Nana menjadi kepala sekolah di SMA 1 Bawen itu, apakah ada seseorang yang mempermudah urusan dalam pengambilan dilema etika atau mungkin faktor pendukung yang membuat Pak Nana itu mudah melangkah untuk mengambil keputusan itu Pak? Iya. Ada kalimat orang bijak mengatakan data is mutiara. Data adalah mutiara. Maka saya berbasis data selama ini. Selama tidak data tidak bisa bicara apa-apa. Kan gitu. Maka selama ini sebagaimana konsep pemerintah juga ada istilah PBD, perencanaan berbasis data. Kita juga selalu menggunakan data. Dan ketika mengambil keputusan bidang kesehatan misalnya, alhamdulillah seperti Pak Ali sendiri kadang menyodorkan data. Itu sangat membantu. Artinya pertanyaan tadi, ya ada pihak-pihak atau orang tertentu atau unit-unit sekolah ini yang memang support data, support dukungan. Ada.